Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Lilis Ismawati, Eva Yulistina, Gusnawati, dan saya sendiri adalah Sulastri akan melakukan simulasi tentang pemasangan ventilator serta men-setting mode ventilator. Sebelum kami melakukan simulasi, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang ventilasi mekanik tersebut. Jadi, ventilator atau mechanical ventilation adalah alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal napas. Pada prinsipnya, ventilator adalah suatu alat yang bisa menghembuskan gas, dalam hal ini adalah oksigen, ke dalam paru-paru pasien. Jadi, ventilator bersifat membantu otot pernapasan sehingga kerja otot pernapasan dapat diperkuat. Indikasi ventilasi mekanik yang pertama adalah pasien dengan gagal napas atau respiratory failure. Yang kedua adalah pasien dengan pasca operasi mayor dan pasca henti jantung. Fungsi pemasangan ventilator ini adalah untuk memperbaiki oksigenasi, membantu eliminasi karbon dioksida, membantu kerja otot pernapasan. Selanjutnya, kelompok kami akan mensimulasikan tentang pemasangan alat ventilator serta men-setting mode ventilator. Terima kasih. Atasnya. Untuk mengawali kita akan start dulu. Baik, bisa di zoom monitornya ya, kelihatan ya. Di sini ada tampilan untuk dewasa, anak-anak sama bayi. Nah, kita tinggal misalnya dewasa, kita pencet ya. Beratnya berapa? Kita lihat di sini. Misalnya beratnya dia 60, oke. Setelah itu continue ya. Ini ada tampilan ya, ada aktif, ada pasif. Kalau kita aktif, ini biasanya kita sirkuit ini menggunakan humidifier ya. Kemudian untuk yang pasif kita pakai yang pasif aja. Nah sini ya, kita tekan. Baru ini kita kalibrasi dulu, pencet. Ya, sudah selesai. Lalu kita sambungkan. Setelah kita setar, di layar ini akan muncul beberapa fitur yang akan kita atur. Sebagai langkah awal kita menuju ke pemilihan mode ventilator. Ini ada VCV, PCV, PSV, SIMV. Kita nanti atur. Secara umum, mode ventilator ini ada dua, yaitu berdasarkan pressure dan volume.
jika kita berdasarkan pressure, maka kita akan memberikan sejumlah tekanan atau pressure yang menghasilkan tidal volume tertentu. Jadi semakin besar pressure yang akan kita berikan, semakin besar pula tidal volumenya. Untuk yang volume, yang akan kita setting ini adalah tidal volumenya. Jadi memang sejak awal kita sudah pilih berapa tidal volume yang akan kita berikan ke pasien. Normalnya 8-10 ya. Baik, kita mulai dengan kontrol. Jadi pada mechanical ventilasi ada beberapa mode yang kita pilih, apakah yang kontrol, sinkronis atau yang lain. Untuk yang kontrol ini semua support full diberikan oleh mesin ventilator. Jadi artinya ini pasien harus dalam keadaan relax atau tidak ada nafas. Jadi mode kontrol ini hanya diperuntukkan pada pasien-pasien yang tidak ada nafas spontan, atau kita berikan relaksasi supaya pasien ini tidak bangun atau melawan. Jadi kita lihat di layar, kita bisa memilih apakah kita akan memilih yang pressure atau yang volume. Kita akan memulai dengan yang pressure dulu, kita pencet. Nah, setelah itu kita akan lihat, ini akan muncul beberapa pilihan yang kita akan atur nanti. Di sini ada FiO2 oksigen, ada PIP, ada RR, IE, dan PCV. Kita akan memulai dengan yang RR dulu. Jadi RR ini respiratory rate. Inilah yang akan diberikan oleh ventilator setiap kali per menit atau sesuai dengan yang kita atur. Jadi dokter atau perawat yang melihat ini bahwa betul-betul pasien ini memang tidak ada nafas, tidak ada nafas spontan. Jadi kalau pasien bernafas dan kita kontrol, ada kemungkinan akan tabrakan. Kemudian sebaiknya pada mode kontrol ini diberikan pada pasien-pasien yang memang tidak ada nafas spontan atau yang diberikan relaksasi atau sedatif. RR yang kita atur ini sesuai dengan instruksi dokter atau sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, yang kita lihat di sini, ini kontrolnya berapa? Misalnya kita beri 15, maka ventilator ini akan memberikan pressure sebesar 15 cm H2O setiap tiupan ke pasien. Yang harus dilihat di sini, kita lihat ya hasilnya. Nah, ini kan yang di bawah ini kita setting, nanti hasilnya ada di atas. Ini hasil dari yang kita atur di bawah tadi. Jadi tidal volume yang muncul ini artinya adalah hasil dari pressure yang diberikan 15 cm H2O. Ini hasilnya ya. Ini ada di sini 664. Ini berubah-ubah. Sehingga bagi kita dan dokter setting pressure control ini, itulah yang akan kita lihat berapa tidal volume yang kita inginkan. Nah, misalnya ini tidal volumenya 666. Kita anggap ini ketinggian ya. Kita tinggal kurangi saja ini pressure-nya. Misalnya kita pengennya 12. Ya, kita bisa diputar-putar. Oke. Kita pencet. Nah, kita akan lihat hasil dari ini ya. Apakah akan turun? Nah, ini akan turun dengan sendirinya. Baik, untuk selanjutnya adalah PIP. PIP ini adalah positive and expiratory pressure. Tergantung dari kebutuhan pasien ya, normalnya 4-8. Penggunaannya ini bisa ditingkatkan pada pasien dengan udim paru, ARDS. Ini bisa lebih dari 10, bisa 12. Biasanya yang settingannya ini bisa kita biasa 5 atau 6. Jadi hasil dari PIP ini kita akan lihat ke pasien.
apakah saturasi pasien itu naik atau tidak. Baik, yang berikutnya adalah FiO2 atau oksigen. Ini pada awal setting kita berikan 100, ini ya. Ini bisa diputar-putar nih. Kita berikan 100. Ini tergantung dengan kondisi pasien. Setelah kita berikan oksigen 100, FiO2-nya 100, kita akan memonitor pasien apakah saturasi naik atau tidak. Dan kita lihat dengan analisa gas darah ya. Di situ jika misalnya saturasinya baik dengan settingan misalnya FiO2-nya segini 100, terus PIP-nya misalnya 6, ini kondisi pasiennya baik, secepatnya kita turunkan oksigennya ya. Selanjutnya adalah IE ratio. IE ratio ini sendiri adalah besarnya inspirasi time yang kita berikan. Normalnya ini biasa kita pakai 1:2, 1 untuk inspirasi dan 2-nya untuk ekspirasi. Baik, kita kembali ke atas ya. Hasil dari settingan yang di bawah tadi, hasilnya kita lihat di atas ini. Tidal volume. Tidal volume ini hasil dari pressure yang diberikan. Kemudian menit volumenya yang muncul ini adalah perkalian antara tidal volume dengan RR yang kita atur tadi. Untuk peak-nya sendiri, ini inspirasi pressure, ini berapa tekanan yang timbul di dalam dinding alveolus. Tekanan ini nggak boleh tinggi ya. Kalau misalnya terlalu tinggi bisa bocor paru-parunya, pneumotorak. Sehingga tidal volume yang ditimbulkan oleh pressure ini meskipun sudah dibatasi misalnya 14, tapi kalau misalnya ini paru-parunya kaku, komplain paru-parunya jelek, ya bisa saja peak-nya ini tinggi, jadi perlu dilaporkan. Jadi dengan tidal volume misalnya ini 500, pressure-nya 14, peak-nya tinggi, berarti kondisi pasiennya tidak bagus ya. Baik, selanjutnya adalah mode volume control. Jadi parameter yang kita atur di sini adalah FiO2, PIP, RR-nya, ada tidal volume. Perbedaan pressure control dengan volume control ini di tidal volume. Ini ya. Artinya tidal volumenya kita sudah setting memang sejak awal. Misalnya kita mau 400. Ini sudah 400 ya. Kita pencet sudah. Nah, kita berarti ini ventilator ini akan memberikan volume ke pasien sebanyak 400 setiap kali nafas. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah peak-nya. Sebelah atas ini adalah besarnya tekanan di dalam paru-paru. Karenanya volumenya tetap. Sehingga yang bervariasi nanti adalah tekanan di dalam paru-paru. Dan ini maksimal tekanan yang bisa ditoleransi oleh paru-paru adalah sekitar 35. Kalau lebih dari 35 itu berbahaya, sehingga kita perlu nanti set alarm. Ini ada alarm di sini. Nah, konsekuensinya misalnya tidal volume ini diturunkan, menit volumenya ini bisa kurang, sehingga supaya menit volume tadi bisa tercapai, maka kita naikkan heart rate supaya ada keseimbangan. Misalnya tidal volume kita turunkan, menit volumenya bisa cukup. Kalau misalnya heart rate kita tingkatkan, yang lain misalnya seperti PIP, FiO2 ini bisa menyesuaikan ya. Untuk settingan dasar misalnya oksigen ini, settingan awal kita berikan 100. Ini tergantung. Setelah itu kita lihat respon pasien, heart rate, EKG, saturasi, SpO2-nya. Kita lihat klinis pasien juga. Misalnya pasiennya semakin gelisah, atau misalnya pasiennya tenang-tenang aja, oksigennya ini bisa kita turunkan, bisa dari 70,
bisa 80. Nah, itu saja, terima kasih. Sekarang kita masuk ke mode SIMV dan PS ya. Yang mana SIMV ini yaitu Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation, di mana mode ventilator ini memberikan nafas kontrol atau mandatorinya, namun membiarkan pasien bernafas spontan di antara nafas kontrol tersebut, yang dimana targetnya adalah volume, yang mana menjadi mandatorinya adalah volume tidal. Mode ini sama dengan mode kontrol, yang mana triggernya dibuat sensitif, yaitu trigger dibuat mendekati standar atau dibuat dengan lebih tinggi. Parameter yang biasanya disetting di sini adalah volume tidal, T inspirasi, rate ke pasiennya, terus PIP-nya, terus untuk triggernya flow-nya dikasih 3 liter per menit, dan oksigen yang ke pasien 80% ya kalau di sini yang disetting ya. Tapi sebelumnya kita harus mengatur backup-nya dulu, sehingga jika pasien tidak ada nafas spontan dengan sendirinya, maka ventilator langsung memberikan bantuannya sesuai dengan jumlah rate yang diatur. Rate di sini dikasih 12 ya. Mode SIMV PS ini merupakan gabungan dari SIMV dengan PS, yang mana bantuannya diberikan berupa volume dan tekanan. Mode ini menekankan pada backup atau mandat yang telah ditentukan. Jika pada mode ini inspirasi pressernya dibuat 0, maka sama dengan mode SIMV aja, atau sebaliknya. Yang mana jika rate dibuat 0, maka sama dengan ya mode PS aja. Sekarang kita ke mode pressure support atau spontan mode ya. Pada mode ini tidal volume dihasilkan dengan memberikan tekanan atau inspirasi pressure. Parameter yang biasanya disetting di sini yaitu inspirasi pressernya, PIP yang ke pasien, terus oksigen yang ke pasiennya. Di sini inspirasi hanya dibuat sebagian ya, terus RR-nya tidak dibuat, RR-nya ditentukan oleh pasien sendiri atau sama dengan 0, karena frekuensi nafas ditentukan oleh pasien sendiri. Jika ada nafas spontan, maka ventilator akan segera memberikan bantuan berupa tekanan. Semakin mudah nilai inspirasi pressure yang dibuat, maka semakin mudah pula ventilator mendeteksi usaha nafas spontan. Sedangkan semakin tinggi trigger di sini yang diberikan, akan semakin mudah juga ventilator memberikan bantuannya, atau semakin tinggi inspirasi pressure yang diberikan, maka semakin mudah pula tidal volume pasien terpenuhi. Sebagai penutup, 1. Ventilasi mekanik merupakan salah satu sarana bantuan proses pernafasan. Yang kedua, tiap parameter klinis pasien yang menggunakan ventilasi harus dikonfirmasi dengan setting yang diberikan. Dan yang ketiga, perhatikan efek dan komplikasi. Yang keempat, dan tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dan diskusi dengan dokter di ICU dalam pengelolaan pasien di ICU. Demikianlah video tentang simulasi setting ventilator. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.